Tematik kelas 4 SDN 005 Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nur Aina di sini untuk menyampaikan pembelajaran materi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya nak. Pembelajaran hari ini tema 2, subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Muatan pembelajaran yang ada pada pembelajaran 1 adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah siswa memahami teks matahari sebagai sumber energi utama. Siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siswa dapat membuat paragraf berdasarkan gambar. Tujuan pembelajaran IPA adalah siswa dapat mengetahui proses fotosintesis tumbuhan. Siswa dapat mengidentifikasi akibat jika kekurangan cahaya pada tumbuhan. Siswa dapat menjelaskan peran penting matahari bagi tubuh. Siswa menjelaskan manfaat matahari bagi suhu tubuh. Sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam sumber energi bagi kehidupan makhluk hidup. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Tanpa matahari, bumi akan gelap. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen bagi manusia dan hewan. Selain matahari, Tuhan juga menciptakan air dan angin sebagai sumber energi. Ayo membaca. Matahari sebagai sumber energi utama. Sumber energi utama dan terbesar untuk semua makhluk hidup di bumi adalah matahari. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas terus-menerus ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi. Panas yang dihasilkan matahari bermanfaat dalam kehidupan makhluk hidup. Manfaat cahaya matahari lainnya adalah membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada daun bagi tumbuhan. Dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selain cahaya, panas matahari juga merupakan sumber energi dalam proses alami yang terjadi dalam kehidupan. Bumi menjadi hangat dan sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari membantu terjadinya hujan atau siklus air di bumi. Panas matahari juga membantu proses pengeringan pakaian, pengeringan ikan, dan pembuatan garam. Bayangkanlah, tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Tanpa matahari tidak ada sumber energi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup. Itulah sebabnya matahari disebut sebagai sumber energi utama dalam kehidupan. Ayo pahami dan jawab ya. 1. Energi apakah yang dihasilkan matahari? Yaitu energi panas dan cahaya. 2. Bagaimana energi matahari membantu dalam kehidupan tumbuhan? Yaitu dengan cara
Sinar matahari membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, apa yang dihasilkan tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Yaitu tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. 4. Apa 3 manfaat panas matahari dalam kehidupan? Yang pertama, membantu proses pengeringan baik makanan ataupun pakaian. Yang kedua, membantu menyehatkan tulang kita. Yang ketiga, sebagai pembangkit tenaga surya. Nomor 5. Mengapa tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi? Karena matahari sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Sekarang kita menentukan gagasan pokok dalam paragraf di atas. Kita butuh energi untuk melakukan gerak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Energi tersebut berasal dari tumbuhan dan hewan yang kita makan. Makanan yang kita makan diolah menjadi sari makanan yang menghasilkan energi panas tubuh. Energi panas berubah menjadi energi gerak saat kita berkegiatan. Gagasan pokoknya adalah terdapat pada kalimat pertama ya nak. Paragraf berikutnya, Heru merasakan udara panas dan tubuhnya berkeringat. Heru menggunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuhnya. Baling-baling kipas berputar menghasilkan udara dingin. Energi gerak baling-baling kipas angin berasal dari sumber energi listrik. Tanpa sumber energi listrik, baling-baling kipas tidak akan bergerak. Gagasan pokok pada paragraf ini adalah energi gerak baling-baling kipas angin berasal dari sumber energi listrik. Paragraf berikutnya, Danu bermain layang-layang di lapangan luas. Hari itu udara sedang berangin. Danu sangat senang layang-layangnya dapat terbang tinggi dengan bantuan angin. Angin merupakan sumber energi yang dapat menerbangkan layang-layang. Gagasan pokok dalam paragraf ini adalah angin merupakan sumber energi yang dapat menerbangkan layang-layang. Sekarang kita perhatikan kembali teks bacaan berikut ya. Manfaat matahari bagi kehidupan. Tumbuhan memang tidak bisa bergerak dengan cara berpindah tempat untuk mencari makanan. Oleh karena itu, tumbuhan dikaruniai kemampuan untuk menciptakan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang dibantu oleh cahaya matahari. Cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil ke daun dan juga menyerap air dan mineral dari dalam tanah dapat menghasilkan gula dan bahan makanan. Tanpa adanya matahari, maka tumbuhan di bumi akan mati. Akibatnya, manusia dan hewan juga akan musnah karena tidak ada suplai oksigen dan sumber makanan dari tumbuhan. Selain membantu proses fotosintesis, masih banyak manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan. Cahaya matahari memberi warna hijau pada daun. Cahaya matahari membantu pengeringan tanah. Ini berguna bagi perkembangbiakan tumbuhan seperti bunga matahari. Biji bunga yang jatuh di tanah yang kering akan tumbuh dengan subur. Cahaya matahari juga memberi nutrisi bagi pertumbuhan tumbuhan. Jadi sangat jelas sekali ya nak manfaat matahari bagi tumbuhan, yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, menjadi sumber nutrisi terbaik, membantu dalam proses pertumbuhan kecambah. Sekarang kita perhatikan gambar proses terjadinya fotosintesis ya nak. Terlihat di situ panah berwarna kuning, bahwasanya tumbuhan sangat memanfaatkan sekali cahaya matahari. Kemudian
panah berwarna hitam adalah tumbuhan menyerap CO2, dan panah putih hasilnya adalah tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen atau O2, dan panah merah tumbuhan juga menghasilkan glukosa dari fotosintesis, dan juga tumbuhan menyerap air dari dalam tanah menggunakan akar. Dan juga air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh silem. Karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Perlu diingat kembali ya nak, terjadinya proses fotosintesis itu karena ada sinar matahari, karbon dioksida, air, klorofil ya nak. Sekarang lengkapilah kalimat tentang akibat bila tumbuhan kekurangan cahaya matahari dengan memilih kata yang tepat ya nak. Yang pertama, tumbuhan akan mengalami kekerdilan. 2. Akar tumbuhan tidak kokoh. 3. Ciri daun kecil dan tipis. 4. Tumbuhan akan kekurangan zat hara. 5. Tumbuhan akan mudah terserang penyakit. Sekarang diperhatikan ya nak, di situ ada gambar bahwasanya manfaat matahari sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Perhatikan ya nak. Nah, bisa terlihat di gambar panah pertama, yaitu mobil berhenti di lampu merah. Kenapa? Karena lampu merah tersebut akan menyala ya nak ya, karena ada bantuan sinar matahari. Kenapa? Karena dari sinar matahari yang disimpan oleh panel surya bisa menghasilkan lampu tersebut menyala. Kemudian panah yang kedua terlihat anak sedang berlari. Kenapa? Karena cahaya matahari itu sangat membantu sekali proses pertumbuhan tulang ya nak ya, sehingga tulang manusia bisa menjadi kuat jika sering terkena panas matahari atau cahaya matahari. Yang sangat baik untuk kesehatan tulang adalah cahaya matahari di pagi hari ya nak. Kemudian panah ketiga yaitu cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan ya nak, karena fotosintesis itu terjadi karena adanya cahaya matahari. Panah keempat jelas sekali kita lihat nak ya, cahaya matahari atau panas matahari dapat menguap air laut. Kemudian penguapan tersebut dimanfaatkan oleh petani garam untuk membuat garam ya nak ya. Panah berikutnya atau panah yang terakhir adalah cahaya matahari sangat membantu proses penguapan atau pengeringan yang terjadi pada pakaian, sehingga pakaian yang basah karena penguapan bisa menjadi kering. Ibu harap anak-anak ibu paham ya nak tentang sumber atau tentang manfaat dari sinar matahari bagi kehidupan manusia atau kelangsungan manusia di bumi ini. Sampai di sini dulu ya nak penjelasan ibu. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.